sholat Jumat ini dengan adab-adab yang utama. Di antara adab di dalam sebelum menghadiri sholat Jumat, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita yang pertama adalah mandi serta memakai pakaian yang terbaik dan wewangian. Rasulullah SAW bersabda, "Man irtasala yawmal jumu'ati wa labisa min ahsani thiyabihi wa massa min at-tib in kana 'indahu thumma ata al-jumu'ata falam yatakhatta a'naq an-nas ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج من إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينهما وبين الجمعة التي قبلها." Rasul mengatakan, kata Rasul, barang siapa yang mandi di hari Jumat, maksudnya mandi junub di hari Jumat, memakai pakaian yang paling bagus serta memakai wangi-wangian, lalu kemudian pergi sholat Jumat. Di dalam sholat Jumatnya dia masuk ke dalam saf tanpa melangkahi pundak-pundak leher orang-orang. Lalu kemudian dia sholat sebagaimana yang Allah perintahkan. Lalu dia diam dalam khutbah. Maka jika sholat itu selesai, Allah telah mengampuni dosanya semenjak Jumat ini sampai Jumat yang sebelum Jumat yang dia lakukan. Satu pekan Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya Allah ampuni. Kita lihat jemaah rahimahullah, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bisa beradab untuk sholat Jumat, mulai dari mandinya, pakaiannya, wangiannya. Ini ada sebelum kita bersama dengan kaum muslimin untuk sholat bersama mengharap ridha Rabbul Alamin. Namun kadang kita melihat pandangan-pandangan yang tidak sedap untuk dipandang. Banyaknya orang-orang justru sebelum sholat Jumat merokok dulu di depan, bau dulu badannya, baru masuk ke masjidnya. La ilaha illallah. Mana adabnya untuk Jumatannya? Mana adabnya untuk masjidnya? Dia tidak sudi kalau ada orang yang bau datang ke rumahnya. Dia tidak sudi kalau ada orang yang tidak beradab datang ke rumahnya. Apakah ia sudi ada orang yang bau tidak beradab datang ke rumah Allah Azza wa Jalla? Maka adab dalam sholat Jumat itu akan juga mempengaruhi besar dan kecilnya pahala yang kita dapatkan. Yang kedua, di antara adab dalam Jumatan adalah berangkat ke masjid di awal waktu. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghassala yawmal jum'ah wa tasal, thumma bakkara wa ibtakar." Siapa yang mandi sebelum Jumat, kemudian pergi ke salat Jumat di awal waktunya, wa masya wa lam yarkub, dan dia jalan kaki, tidak menggunakan kendaraan apapun, wa dana minal imam, lalu mendekat kepada imam, fastama', lalu mendengar khutbah, walam yalghi, dan tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, kana lahu bikulli khutwatin amila sanati ajri siyamiha wa qiyamiha. Kata Rasulullah SAW, siapa yang datang di awal waktu di hari Jumat, maka setiap langkah kakinya dihitung seperti pahala sholat malam dan puasa sunnah 1 tahun. Di dalam hadis yang lain, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanah." Siapa yang datang di salat Jumat di awal waktunya, maka dia seperti berkurban dengan seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati fa ka'annama qarraba baqarah. Dan siapa yang datang di waktu yang kedua, maka seperti berkurban dengan seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsati. Dan siapa yang datang ke salat Jumat di waktu yang ketiga, fa ka'annama qarraba kabshan, maka seperti mengorbankan 1 ekor kambing. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati. Dan siapa yang datang salat Jumat di waktu yang keempat, fa ka'annama qarraba dajajatan, maka seperti mengorbankan 1 ekor ayam. Dan siapa yang datang di salat Jumat sudah di akhir-akhir waktunya, fa ka'annama qarraba bighatan, maka seakan-akan dia ini mengorbankan 1 butir telur. Lihat, dari unta sampai ke telur, bagaimana perbedaan yang hanya hitungan menit membedakan kita pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul jum'ati kana 'ala kulli babin min abwabil masjid malaikah yaktubuna al-awwala fal-awwal." Sesungguhnya di setiap Jumat, malaikat-malaikat itu menunggu di pintu-pintu masjid, mencatat siapa yang lebih dahulu datang.
hingga jika khatib telah naik mimbar, malaikat tutup catatannya dan ikut mendengarkan khutbah, alias orang-orang yang datang setelah itu tidak tercatat dalam catatan malaikat. Inilah keistimewaan dari datang lebih awal di dalam khutbah atau di dalam melaksanakan sholat Jumat. Kita kadang khawatir kalau kita terlambat di dalam masuk kantor. Kita khawatir kalau kita terlambat janjian sama orang. Tapi kadang kita nggak khawatir kalau kita terlambat sholat Jumat. Kita nggak khawatir kalau kita kehilangan pahala yang besar. Kita tidak khawatir kalau kita kehilangan kesempatan untuk menambah keimanan dan keikhlasan kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal adab yang penting untuk diketahui di masalah Jumatan ini adalah diam dan mendengarkan khutbah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhtub faqad laghawta." Siapa yang lagi mendengarkan khutbah Jumat lalu mengatakan kepada temannya ansit, diamlah kamu, maka Jumatnya sia-sia, kata Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man massal hasa faqad lagha." Siapa yang mainin batu lagi Jumatan faqad lagha, maka Jumatnya sia-sia. Zaman dulu belum ada HP, mainnya batu. Bagaimana yang ada HP sekarang? Yang sampai kalau khutbah Jumat dia nyalain HP-nya, ada yang lihat WhatsApp-nya, ada yang lihat YouTube-nya, ada yang main game. Lalu berharap pahala yang besar dari Allah. Lalu berharap dia masuk surga dengan amalannya. Lalu dia berharap mendapatkan ampunan dari Allah. Lalu dia berharap dapat ridha dari Allah. Setiap khutbah Jumat main HP. Di luar khutbah Jumat main HP. Di luar jalan main HP. Lalu kapan waktu Anda untuk Allah? Lalu kapan waktu kita untuk Allah? Khutbah Jumat itu gak pernah sampai lebih dari 1 jam. Bahkan jarang yang lebih dari 1 jam sekalipun. Tapi apakah waktu yang kecil ini mau kita berikan kepada Allah atau tidak? Kalau kita berat memberikan fokus kita di sholat Jumat seperti ini, maka itulah kadar Allah di dalam hati kita. Berarti kadar Allah di dalam hati kita kecil. Kepedulian kita terhadap agama kita sendiri kecil. Kepedulian kita terhadap Allah pun kecil. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man takallama yawmal jum'ah," siapa yang berani berbicara di hari Jumat atau di khutbah Jumat, maka faqad lagha, maka sia-sialah Jumatannya, alias hanya menggugurkan kewajiban namun pahalanya tidak didapatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahil azizil ghaffar al-wahid al-qahhar wassalatu wassalam ala nabiyyina Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar. Amba'd. Di antara adab yang ditekankan oleh Rasulullah SAW di saat salat Jumat adalah melawan rasa kantuk, melawan rasa agar kita tidak tidur. Makanya Rasul kita SAW itu melarang adanya duduk ihtiba. Duduk ihtiba itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Seperti apa duduk ihtiba? Duduk ihtiba itu adalah kita melipat kedua kaki kita ke depan lalu kita memeluknya. Ini duduk ihtiba, dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Anna Rasulullah SAW naha 'anil habwati yaumal jum'ah wal imamu yakhtub." Dilarang ada orang yang duduk sambil melipat kedua kakinya ke depan pada saat imam sedang berkhutbah. Para ulama mengatakan dan coba mengambil hikmahnya, ternyata itu adalah duduk di antara duduk yang paling mudah mendatangkan rasa kantuk dan nyaman kalau kita sedang kantuk. Ini harus dihilangkan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza na'asa ahadukum fi majlisihi yaumal jum'ati falyatahawwal ila ghairihi." Rasul mengatakan, siapa yang ngantuk kalau lagi khutbah Jumat, maka pindahlah tempatnya agar ngantuknya hilang. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau
kalau kita berbicara tentang masalah yang satu ini, maka kita akan mendapatkan kenyataan yang begitu memilukan. Ada orang-orang setiap masuk khutbah Jumat tidur. Lalu kita mau berharap apa sama orang yang tidur dalam mendengarkan khutbah? Apakah kita berharap seminggu sekali imannya akan naik? Mustahil, dia tidur. Kita mau berharap apa dengan keluarganya orang ini? Allah telah memberikan aturan yang begitu istimewa. Laki-laki datang ke Jumatan, mendengarkan khutbah, mendapatkan manfaat, pulang ke rumah, bawa ke keluarganya. Berikan sharing-sharing yang baik, berikan hal-hal yang baik kepada keluarga dengan apa yang kita dengar di khutbah Jumat. Namun, kalau dia khutbah Jumatnya tidur, apa yang didapatkan keluarganya? La ilaha illallah. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, sudah waktunya dari puluhan tahun kita sholat Jumat, ada waktu kita harus memperbaiki adab kita dalam datang sholat Jumat. Kita harus mendapatkan hal yang bermanfaat dalam Jumatan kita. Kita harus mendapatkan pahala yang besar dalam Jumatan kita, karena Jumatan ini justru memberikan keimanan yang baru kepada setiap yang melaksanakannya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita satu perintah yang Allah Subhanahu wa taala mulai dengan dirinya sendiri, kemudian para malaikatnya, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alaiha biha asyra. Siapa yang salawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Fa usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin, اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.